Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Adlina dan juga rekan saya Stephania. Kami datang ke sini untuk memenuhi panggilan. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement. Dari Iya, karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Dari BAP yang tadi kami sudah dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu recorder rekaman CCTV ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Itu udah fix ya, nggak ada benar-benar Melalui dokumen yang kami serahkan tidak ada, tapi nanti kita serahkan ke penyidik ya untuk mereka tindakan. Untuk bukti sendiri yang tadi diserahkan mungkin apa aja, mungkin selain decoder ataupun dari CCTV mungkin? Alat buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat recorder CCTV. Adakah foto atau apa? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami buka. Oke, mungkin tadi garis besarnya sendiri pertanyaan untuk Mbak Erin sendiri mungkin seputar apa sih mungkin yang ditanyakan mungkin dari Kebenaran ya bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar dan menodongkan ya pisau, itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi decodernya. ya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Bahkan pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pertanyaan tadi, di 22 pertanyaan tadi. Ini kan atas laporan dari Hera ya? Iya betul. Nah, mungkin bantahan apa sih tadi di atas yang Mbak Erin sampaikan? Bantahannya apa aja? Yang pasti klien kami tidak melakukan tindakan tersebut yang dituduhkan oleh pihak terkait. Jadi kita menjelaskan secara kronologi dari awal mantan ART itu datang ke rumah, lalu dari hari demi hari kinerjanya semuanya. Jadi kita menjelaskan secara lebih terinci. Makanya kenapa klien kami itu agak kelelahan, karena memang sudah agak lama ya proses ini berlangsung dari tadi siang. dari sendiri akhirnya yang lagi kurang sehat makanya Benar, memang banyak hal yang mungkin ada beberapa hal yang mengurangi kesehatannya kan pasti. lalu berarti kalau lagi memang atau memang benar-benar lelah sama kasus ini atau gimana ada obrolan gitu Sih kalau secara fisik sih enggak ya, cuma mungkin capek sama tadi kondisi hari. Gue pikir lelah dan pagi memang ada. Gue pikir lu udah nyari terus aku sendiri. Oke, untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak, ya kurang lebih ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ART itu di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang merokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman recorder itu. Mbak Adlin, tadi penyidik sendiri ada Kalau yang kita serahkan itu satu induk recorder yang mencakup semua CCTV di dalam rumah. Jadi udah selama berapa hari gitu sampai. Mbak tadi ketemu Mbak Erin di dalam nggak memberikan statement, ada apa ya Mbak? Kenapa Mbak? Ya karena udah sampai ya terlelah beliau hari ini. Tadi emang total berapa jam sih? Berapa pertanyaan? 22. Mbak, tadi di atas ada penyidik menanyakan soal perlakuan tindakan kekerasan, ada nggak Mbak? Dan jawabannya apa dari pihak Mbak Erin? Yang pasti klien kami apabila kita izin dan yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu. Dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik, malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik ya, tangannya ditarik. Nah,
ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi, dan klien kami menolak saat itu. Nah, itu akan menjadi ini kami ya, berat kami ya dalam laporan itu, bahwa justru klien kami lah yang di sini secara paksa ditarik itu masuk dalam pengadilan. Dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu, karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Kalau tarik secara paksa. Ya. Kondisi kan kemarin kan seperti ini jadi sorotan DPR juga, apa itu mungkin hal itu yang membuat Mbak Erin agak sedikit hambar, lebih nggak mau ngomong atau gimana? Karena memang klien kami tidak melakukan ya tindakan tersebut. Jadi analoginya jika memang ada bisa terjadi kekerasan tersebut, si korban ini kan pasti akan pemeriksaan US ke UGD, rumah sakit, dan harusnya seperti itu secara tertular dan secara spontan pastinya menunjukkan dukanya setelah sesaat semata itu. Sekarang teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sehat walafiat atau keadaannya itu luka parah. Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri untuk mantan ART itu. Mbak, tapi pengerjaannya kan harus orang ada di rumah sakit atau di segala macam gitu. Iya betul. Tadinya kan Mbak ya bilang Hera sendiri nggak terluka parah seperti itu. Apakah pengerjaan itu harus si korban ada di rumah sakit, luka-luka segala macam? Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekoder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Heranya juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan di media. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan. Mbak Badlin, ini kan laporan Hera terkait kekerasan ya. Nah, itu ancamannya sendiri kan tidak main-main. Mendengar hal ini, tanggapan dari Mbak Erin seperti apa, Mbak? Kita tetap ikuti proses hukum yang berjalan ya, kita kooperatif. Jadi selalu kita dampingi proses hukum dan kita juga mementingkan hak hukum klien kami. Nah, kan kemarin juga ada buat laporan ya Mbak Erin terhadap Heranya sendiri. Itu kapan akan dipanggil sebagai pelapor? Untuk klarifikasi mungkin nanti akan kami lakukan. Belum, sejauh ini belum ada. Tapi sudah ada jadwalnya. Belum, nanti sejauh ini belum ada. Mbak, ini kan kemarin lagi ramai perihal tentang adanya statement Hera yang bilang bahwa handphonenya dirampas oleh pihak Mbak Erin gitu ya. Mungkin apakah tadi di dalam sempat ditanyakan hal tersebut atau bagaimana sih? Boleh diluruskan sedikit gitu? Iya, memang kami ada pertanyaan mengarah ke hal tersebut. Tapi kan tindakan itu ada petunjuknya. Karena awal itu ini dari menerima link dari FB Pro-nya saudari Hera yang memuat isi konten pengalaman pribadi di rumah Ibu Erin. Lalu temannya menyampaikan itu kalau Bu Erin dan Bu Erin buka, spontan dia merasa dia mengeksploitasi hal yang sifatnya privasi di rumah, seisi rumah, di foto-foto, lalu itu diupload ke dalam FB Pro. Kita semua tahu FB Pro itu pasti akan mendapatkan benefit uang ya. Sedangkan hal tersebut seharusnya itu seyogyanya sih harusnya klien si Hera ini harusnya meminta izin dulu gitu. Jadi wajar ketika seorang majikan marah dong, dan bukan merampas tapi memberitahu Tidak ada niat jahat ya merampas handphone itu. Tapi Bu Erin ini hanya menegur melindungi privasinya. Jadi dia meminta handphone itu, sini bisa saya pegang dulu handphonenya gitu, supaya dia melindungi privasi rumahnya gitu. Dia nggak mau dieksploitasi rumahnya. Dan menegur punnya juga baik-baik. Jadi itu tidak benar juga kalau dalam RDP dia menjelaskan bahwa seakan-akan tuh klien kami tuh zolim sekali. Perlu ditambahkan juga mengenai handphone untuk disita lah dan lain-lain. Dan kami tidak pernah menyita handphone beliau. Tapi keadaannya di sana pada saat itu malam hari memang beliau yang pergi dari rumah. Jadi belum sempat untuk Mengambil barang-barang. Iya, mengambil barang-barang. Izin tinggal dua. Betul. Jadi seperti itu.
Jadi yang berkembang di sana itu memang beda dari apa yang ada di dalam. Mbak, ini kan baru ada informasi baru kalau ternyata konten itu dijual di FB Pro ya. Betul. Kan kita baru Mbak nggak tahu Facebook aja ya. Iya. Udah ada belum sih informasi kan apa FB Pro tuh ada keuntungan, bayar apa segala macam. Pasti. Jadi setiap kita mengupload apapun itu pasti kan ada benefit ya. Benefitnya itu mungkin ada uang. Di dalam keuntungannya itu kan ada dari tiap foto ataupun video yang udah pernah. Apalagi kan yang di konten ini kan public figure. Udah tahu ini tahunya kapan pas di rumah kita di FB Pro sendiri. Ya, kami tahu pelajari dari hasil telusuran dari media sosial. Kami udah dapetin beberapa ide dan kami pelajari, ternyata dia mengunggahnya di FB Pro. Berarti saya ada dugaan pelanggaran privasi, ada juga kayak Pasti, itu akan diusut juga pasti ya, pasti. Kami akan membela hak komplain kami. terkaitnya di Pro sendiri udah ada komunikasi belum dari pengacara sama pihak Hera sendiri kayak kenapa nih diupload di FB Pro segala macamnya. Nampaknya memang proses hukum kan sedang berjalan ya. Jadi kita hargai aja dulu proses hukum. Semoga kebenaran pasti akan juga terungkap dengan sendirinya. Oke, Kak, mungkin satu Kak, apakah ini kan bisa baru kebuka di FB Pro? Apakah ini nantinya akan ditambahkan juga sebagai bukti tambahan tadi juga Kak, atau bagaimana sih Kak? Sudah disampaikan. Sudah disampaikan tadi dalam Tapi untuk FB Pro ini makanya melihat dari hasil uploadan atau sempat membuka dashboardnya si Herawati dari tidak hasil membuka dari uploadannya aja ya, berarti dia postingannya aja ya dari dashboardnya. Tapi kelihatan belum mungkin keuntungan yang dia dapatkan dari FB Belum. Tapi ini balik lagi ya, kita kalau kerja pun apapun tidak boleh seperti itu. Jadi ada banyak hal yang sepertinya mengandung fitnah. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih.